Oke, berjumpa lagi dengan saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat server video, server film, atau server video dalam bentuk apapun. Eh, Bisa itu film, bisa itu video-video pembelajaran, dan server video ini bisa diaplikasikan di rumah, bisa diaplikasikan di instansi-instansi ataupun mungkin paling tepatnya ini bisa diaplikasikan uh, video server ini di sekolah-sekolah karena untuk pembelajaran siswa-siswa yang mungkin uh, saat proses belajar mengajar dengan guru dengan murid itu kemudian direkam dan hasil rekaman itu bisa diupload ke server ini. Nah, bila mana suatu ketika murid ingin mengulang pelajaran saat jam pelajaran di kelas hari itu atau beberapa hari yang lalu atau beberapa jam yang lalu itu bisa mengakses video proses belajar mengajar itu dari handphone atau dari laptop, bisa mengakses dari jaringan yang ada di sekolah ataupun juga bisa mengakses jaringan yang ada di rumah, bisa menggunakan wifi di rumah, bisa menggunakan handphone yang sudah terkoneksi dengan internet seluler, bisa 4G ataupun 5G. Jadi video ini bisa diakses dari manapun, bisa dari jaringan yang ada di instansi atau di, khususnya misalnya saya bicara di sekolah misalnya, bisa diakses di sekolah. Jadi eh, bisa diakses di sekolah, bisa juga diakses di luar sekolah 24 jam selama servernya itu hidup. Dan saya pikir ini sangat membantu ya, karena bisa untuk meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Oke, itu sedikit dari saya. Langsung saja, kali ini saya akan membuat tutorial video server atau video on demand server. Saya saat ini menggunakan uh, software gratisan dari MB. Ada beberapa macam software. Saat ini saya memilih menggunakan MB. Pertama-tama kita buka dulu. Tentu kita komputernya harus connect ke internet. Kita buka alamatnya, yaitu MB@media, atau ketik aja, misalnya kita buka di ini di Google, kita searching, kemudian kita bisa masuk ke situsnya MB seperti ini. Kemudian kita download aplikasinya, kemudian kita pilih. Ada beberapa MB server ini support untuk beberapa operating system, ada bisa menggunakan FreeBSD, bisa menggunakan Linux, bisa menggunakan macOS, atau bisa menggunakan Windows, bisa juga dengan, semuanya ada tertera di sini ya. Oke, singkat saja, saya langsung akan menggunakan, karena saya menggunakan Windows dan kebetulan saya menggunakan komputer desktop. Jadi sebenarnya ini bisa pakai menggunakan komputer apa saja, bisa menggunakan laptop juga. Tentu nantinya disesuaikan dengan kebutuhan. Apa itu kebutuhan, yang dimaksud dengan kebutuhan? Artinya kebutuhan semakin ke depan, bisa saja file videonya itu semakin besar atau semakin banyak, dan kemudian jumlah pengaksesnya juga semakin besar, maka tentu itu ada konsekuensinya. Jika mana video semakin banyak, tentu storage atau hard disk kita juga harus besar untuk menampung
video yang dalam jumlah banyak itu, dan juga eh, kapasitas bandwidth yang bisa memberikan apa namanya, memberikan akses ke setiap user atau klien, pengguna, pengakses dari server yang kita buat. Jadi misalnya satu video Full HD itu diakses oleh satu handphone. Handphone itu rata-rata kalau untuk HD atau Full HD itu sekitar 5 sampai 10 Mbps. Maka jika yang mengakses 100 orang secara bersamaan, 200 orang secara bersamaan, tentu kapasitas bandwidth jaringan kita, misalnya jaringan lokal, maka kita juga harus menyediakan komputer server yang minimal LAN card-nya itu support gigabit, kemudian switch hub, dan perangkat-perangkat jaringan yang lainnya juga harus support untuk akses data yang besar. Nah, makanya itu nanti dilihat kebutuhannya itu seperti apa. Kalau untuk rumahan, tentu kita tidak perlu menggunakan perangkat-perangkat yang mahal atau perangkat-perangkat dengan spek yang tinggi. Tapi bila mana itu memang server akan diakses oleh klien dalam jumlah yang banyak, konsekuensinya tentu memang harus menyediakan infrastruktur yang bagus, yang support untuk transmisi data yang besar. Bisa menggunakan, untuk kabel bisa menggunakan kabel-kabelan yang Cat6, atau mungkin ke masing-masing komputer bisa menggunakan Cat5 yang support 100 Mbps, tapi switch hub-nya itu yang juga yang sudah bagus, bisa support untuk traffic tinggi. Kalau bisa menggunakan WiFi-nya juga harus support yang bisa untuk diakses banyak klien. Misalnya satu akses point itu diakses oleh 10 sampai 20 handphone atau laptop, maka dia juga harus bisa support untuk memberikan traffic transaksi data yang besar. Ini ketika kita menggunakan installer seperti ini, sepertinya berjalan lambat. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Ini proses untuk download installernya lumayan lama. Ini bukan karena internetnya yang lambat, tapi mungkin memang seperti itu. Ini kecepatan internetnya saat ini. Tapi di sini lambat sekali. Jadi saya mau menunjukkan bahwa untuk tutorial ini saya atau kita itu harus menyiapkan dulu beberapa file video. Jadi kebetulan di sini saya sudah menyiapkan bahan, misalnya ada film, kemudian ini ada tutorial. Ini nanti yang akan kita masukkan untuk bisa diakses oleh klien yang mau menonton videonya. Oke, langsung kita setup refresh language-nya. Kita menggunakan bahasa Inggris saja. Next, kemudian master. Ini diisikan password terserah 234 1234. Next. Oke. Next. 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 Next lagi. Finish.
Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini kalau kita pertama kali login masuk server, itu seperti ini. Untuk mengakses server, aplikasi server ini, kita menggunakan alamat ini ya. Jadi localhost 28096. Nah, nanti kita misalnya ketikkan ini. Nanti yang muncul adalah user interface seperti ini. Kita klik master, seperti passwordnya tadi seperti yang kita buat, kemudian kita sign in. Nah, sekarang kita berlaku sebagai admin dari server ini. Kemudian settingannya seperti ini. Jadi nanti handphone atau perangkat yang akan mengakses dari lokal itu menggunakan IP ini, dan untuk yang remote one pakai ini. Kebetulan saya sudah setting, nanti kita masukkan ke tutorial yang lainnya, kita buatkan tutorial yang lainnya. Oke, display dan seterusnya. Kita langsung coba saja memasukkan daftar film atau daftar video yang akan kita share di server ini. Kita masuk ke library, kemudian kita tambahkan folder, misalnya ini film. Ini bisa diganti apa saja, kemudian foldernya itu diisikan. Tadi saya buatkan di sini film. Oke, kemudian ini bisa diisikan, sementara di skip saja dulu. Kita lihat apa yang tampil setelah ini. Oke, ini hasilnya. Kemudian saya akan membuat user yang nantinya bisa mengakses video ini. Kita buatkan misalnya murid ya. Kemudian library aksesnya to alt, setting in usernya nggak usah, karena dia ada cuma sebagai mengakses film saja, bukan sebagai admin. Terus kita save. Nah, passwordnya bisa kita isi di sini. Misalnya passwordnya adalah 4 kali, 4 kali, set password, dan ini juga disarankan untuk menggunakan PIN juga. Kita masukkan PIN-nya itu 4 kali sebagai contoh. Nah, sekarang kita akan masuk menggunakan browser lain. Kita pastekan seperti ini. Oke. Yang muncul akan seperti ini. Misalnya kita mengakses menggunakan akun murid. Itu passwordnya seperti tadi, 4 kali, kemudian sign in, yes. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kalau semakin banyak video yang diupload, sini semakin banyak. Kita bisa coba memutar filmnya. Nah, langsung bisa diputar ya. Jika kita mau menambahkan video lainnya, kita masuk sebagai admin, kemudian kita masuk ke library lagi, kemudian kita tambahkan folder lagi, misalnya ini tutorial. Kita add foldernya lagi,
Ini kita masukkan, kita oke, dia akan muncul di sini. Kemudian kita coba refresh yang ada di browser lainnya. Nah, ini sudah muncul. Kita bisa membuka tutorial yang ada, video-video yang sudah ada. Simple sekali. Kemudian kita bisa, fitur servernya itu ada beberapa, ada bisa untuk live TV dan seterusnya. Live TV. Dan untuk pengaturannya ada di sini. Oke. Sementara itu dulu. Nanti kita lanjut ke settingan yang lain atau tutorial MB untuk membahas hal yang lain ya. Supaya video ini tidak terlalu panjang. Terima kasih.